Pasca pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat juga mendapatkan lampu hijau dari Menteri Kesehatan untuk memberlakukan PSBB. Bogor, Depok, Bekasi menjadi wilayah yang diprioritaskan untuk menjalankan PSBB. PSBB di wilayah tersebut mulai diberlakukan 15 April 2020. Jelang PSBB, penyekatan dan checkpoint sudah dilakukan di Depok, pun di Kota Bekasi. Tidak hanya dengan checkpoint, jalur alternatif juga akan dibatasi. Ini diberlakukan untuk memastikan masyarakat menjalani aturan PSBB. PSBB di Jawa Barat ini akan ada 3 tahap. Tahap pertama adalah wilayah tadi, Depok, Bogor, Bekasi. PSBB kedua adalah Bandung Raya. Jadi kami sedang mempersiapkan surat, kajian data. Dengan adanya PSBB, maka aparat hukum diberi kewenangan memberikan sanksi. Nah, sanksinya kami serahkan kepada wali kota dan bupati menyesuaikan dengan kebijakan diskresi dari wali kota bupati. Sebelum lampu hijau PSBB, pemerintah Kota Bekasi dan Depok telah mengambil langkah. Tidak hanya menutup aktivitas perkantoran, sekolah, dan melarang kegiatan berkumpul, aktivitas warga juga dibatasi hanya hingga pukul 9 malam. Bogor, Depok, dan Bekasi diprioritaskan melakukan PSBB karena merupakan daerah penyangga ibu kota. Penyebaran virus ini 70% adanya di Jabodetabek. Jadi nggak bisa hanya Jakarta melakukan PSBB, ya, sementara Bodetabeknya tidak melakukan. Selain Jawa Barat, izin PSBB juga dikantongi 3 wilayah di Provinsi Banten pertanggal 12 April 2020. PSBB akan berlaku di Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan. Sebelum adanya peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Kesehatan tentang PSBB, sejumlah kepala daerah sempat mengusulkan pembatasan akses. Tidak hanya usulan karantina wilayah, kebijakan seperti penutupan akses juga sempat dilakukan. Papua menjadi yang pertama menerapkannya. Akses keluar masuk Papua sempat ditutup. Ini disebut Pemprov Papua sebagai pembatasan sosial yang diperluas. Sementara Kota Sorong, Papua Barat memberlakukan karantina wilayah sejak 30 Maret hingga 10 April 2020 dengan menutup bandara dan pelabuhan di Sorong. Meski kebijakan tidak berdasarkan izin dari Menkes, Kota Sorong tetap melakukan karantina wilayah, bahkan akan memperpanjang masa karantina wilayah. PSBB dianggap sebagai jalan utama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, tentu saja ini akan berdampak bagi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang beruntung. Harus jelas, ada aturan yang jelas. Pemerintah daerah yang mau menerapkan PSBB itu nggak hanya nutup-nutup jalan. Kalau nutup jalan mah gampang. Perut rakyat itu gimana? Orang mau makan. Sehingga saya khawatir, ya, kita membatasi orang di rumah itu nggak akan efektif. PP tersebut seharusnya mengatur kalau mau diterapkan gimana nih pemenuhan kebutuhan pokok, bukan hanya diperhatikan tapi harus jelas seperti kata Pak Jokowi, untuk rakyat miskin sekian sembakonya, ya kan, listriknya digratiskan dan lain sebagainya. COVID-19 telah melumpuhkan aktivitas ekonomi dunia termasuk Indonesia. PHK, usaha merugi, hingga pendapatan pekerja informal yang menurun bahkan nihil menjadi dampaknya. Gerakan kemanusiaan bermunculan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Mulai dari pembagian sembako dari rumah ke rumah, hingga konser amal dari rumah dilakukan. Gotong royong jadi modal besar bangsa ini dalam melawan dampak corona. Lantas, apa langkah pemerintah setelah adanya aturan PSBB? Sebelum PSBB pun, ya, masyarakat memang sudah terdampak secara ekonomi. Ya, artinya bahwa COVID-19 ini kan membuat orang tidak berani keluar.
ya tidak berani beraktivitas. Dengan pembatasan sosial berskala besar ini, dampaknya akan semakin signifikan. Untuk memitigasi dampak ekonomi, ya pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang mengatur berbagai insentif. Hanya ada 2 sebenarnya. Pertama adalah jaring pengaman sosial, yang kedua jaring pengaman usaha. Untuk penanganan corona, pemerintah menambah 405,1 triliun rupiah dalam APBN tahun 2020. Lantas, bagaimana kesiapan wilayah yang telah mengantongi izin PSBB untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakatnya? Pembagian bantuan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin sudah mulai dilaksanakan. Hari ini sudah 20.000 kepala keluarga. Nantinya akan ada 1,25 juta keluarga di Jakarta yang akan mendapatkan bantuan secara rutin diberikan tiap minggu dalam bentuk kebutuhan pokok sehingga bisa melewati masa ini tanpa menghadapi masalah yang terlalu besar. Kalau di kabupaten mereka akan dibantu pertama kali oleh dana desa. Sekitar 20 dari 30 sampai 30% dana desa akan dipergunakan untuk membantu miskin baru karena Covid di desa. Baru dana sosial dari provinsi yang 500.000 kali 4 bulan itu sudah siap. Kalau masih kurang akan diberikan oleh dana sosial dari kota kabupaten di 5 wilayah. Jawa Barat akan menghadirkan gerakan nasi bungkus. Akan ada dapur umum di kelurahan-kelurahan di 5 wilayah yang akan membagikan nasi bungkus kepada mereka yang kelaparan. Satu persatu wilayah sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar demi memutus rantai penyebaran virus corona. Lalu, bagaimana dengan masalah kesehatan lainnya? Kalau semua terkonsentrasi dengan COVID, permasalahan kita yang lain terkait dengan kesehatan cukup banyak.